Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kali ini akan belajar tentang mekanisme persalinan normal. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, kita masuk ke dalam pembelajaran mekanisme persalinan normal. Untuk apa sih mekanisme ini harus dilakukan oleh si janin gitu ya dalam proses melewati panggul ibunya? Karena penting bagi si janin, dia harus beradaptasi melewati panggul ibunya, karena panggul ibunya ini kan dia bentuknya diameternya kan berbeda-beda. Jadi untuk menyesuaikan diameter panggul yang berbeda-beda ini, kepala si janin juga harus beradaptasi dengan luasnya atau diameter si panggul ibunya. Nah, apa saja tahap-tahapannya kepala janin ini dalam melewati panggul si ibunya? Yang pertama adalah dia engagement, kemudian yang kedua adalah penurunan kepala, kemudian yang ketiga adalah fleksi, dia sambil turun sambil fleksi ya kepalanya. Kemudian yang keempat adalah putaran paksi dalam, jadi kepalanya dia memutar sampai di dasar panggul. Kemudian sampai di dasar panggul dia akan mengalami ekstensi ya, ekstensi. Kemudian keluar, selanjutnya tahap yang selanjutnya adalah kepala janin ini akan mengalami putaran paksi luar. Nah, setelah mengalami putaran paksi luar, kemudian akan yang terakhir adalah tahapannya, yaitu ekspulsi atau pengeluaran seluruhnya ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke tahap yang pertama yaitu engagement, kita harus paham dulu nih tentang anatomi dari kepala janin, kemudian diameter kepala janin, serta anatomi panggul dan diameter yang ada di panggul ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah paham keempat item itu, mudah-mudahan untuk proses memahami mekanisme persalinan ini dapat dengan mudah gitu. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu engagement. Jadi engagement itu adalah suatu proses di mana diameter biparietal kepala janin itu melewati pintu atas panggul si ibu dengan posisi sutura sagitalisnya ini melintang atau posisinya agak sedikit oblik gitu ya. Jadi seperti ini melintang kan dia posisinya, atau dia agak sedikit seperti ini terhadap pintu atas panggul si ibunya gitu ya. Nah, untuk ibu-ibu primigravida atau kehamilan yang pertama, biasanya proses engagement ini dia sudah dialami di akhir-akhir kehamilannya, sudah dimulai. Nah, tetapi kalau untuk multigravida biasanya proses engagement ini dimulai pada saat dia sudah masuk konsep persalinan gitu ya. Nah, jadi proses engagement ini ada yang disebut dengan sinkretismus. Jadi, nah jika posisi dari sutura sagitalisnya ini melewati pintu atas panggulnya dengan berada di tengah-tengah PAP, itu istilahnya dinamakan dengan sinkretismus. Nah, ada juga istilah lain yaitu asinkretismus. Jadi kalau asinkretismus itu posisi dari sutura sagitalisnya ini berada di lebih condong ke arah depan atau lebih condong ke arah belakang gitu ya. Nah, misal nih, kalau misalnya dia sutura sagitalisnya berada di tengah-tengah, ini kan namanya di tengah-tengah PAP, ini kan namanya posisi sinkretismus ya. Nah, tapi apabila dia sutura sagitalisnya ini lebih condong ke depan atau lebih condong ke arah simfisis, jadi area posteriornya ini yang lebih luas, ini dinamakan dengan
asinkritismus posterior. Nah, sebaliknya kalau misalnya sutura sagittalisnya ini lebih condong ke belakang atau lebih condong ke arah promontorium seperti ini. Nah, seperti ini dinamakan dengan asinkritismus anterior. Jadi area bagian anteriornya ini yang lebih luas dibandingkan dengan area posteriornya. Oke, itu untuk proses engagement. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua, yaitu penurunan kepala. Pada dasarnya proses penurunan kepala ini dia bersamaan dengan proses engagement, cuma karena untuk supaya lebih jelas dalam menjelaskan, jadi dipisah gitu ya. Pada dasarnya dia bersamaan, jadi proses engagement dan proses penurunan kepala itu berlangsung bersamaan gitu. Nah, proses penurunan kepala itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu katanya karena adanya tekanan dari cairan amnion. Nah, itu yang pertama. Jadi adanya tekanan cairan amnion itulah yang menyebabkan si kepala ini turun ke dasar panggul sambil dia melakukan gerakan-gerakan mekanisme persalinan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah faktor dari tekanan fundus uterus, itu langsung ke si bokong janin. Jadi adanya tekanan dari fundus uterus menekan atau mendorong bokong janin menyebabkan penurunan kepala janin gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adanya kontraksi dari otot-otot abdomen si ibunya gitu. Jadi karena adanya kontraksi abdomen si ibunya itulah menjadi faktor juga kepala ini jadi turun. Dan yang terakhir ternyata katanya kepala ini turun dipengaruhi juga dengan proses pelurusan dari badan si janin itu sendiri, atau kita biasa sebutnya dengan ekstansi dari si badan janin tersebut. Nah, keempat faktor itulah yang menyebabkan kepala si janin ini turun melewati panggul si ibunya. Nah, pada proses atau tahapan dari penurunan kepala ini kita kenal dengan station. Ada istilah station. Jadi station itu apa? Jadi station itu adalah hubungan antara kepala janin ini dengan bidang hayal yang dibentuk oleh kedua tulang spina ischiadica. Nah, kalau misalnya ujung dari kepala janin ini sudah mencapai garis tersebut, artinya bidang hayal yang dibentuk oleh dua tulang spina ischiadica ini dan ini. Nah, ini dinamakan dengan station 0 atau station kosong. Nah, apabila kepala ini belum sampai melewati garis tersebut, ini nilainya masih minus ya, atau negatif. Nah, nilai negatif itu nilainya ada 5. Jadi dari negatif 5, 4, 3, 2, 1, dan kalau misalnya dia pas posisinya di garis tersebut itu namanya station kosong. Nah, kalau misalnya dia ke ujung dari tulang kepala janin ini sudah lebih melewati dari station 0, itu artinya sudah lewat dari garis station 0, itu bisa kita sebutnya dengan station positif 1, positif 2, sampai dengan positif 5. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu tahapan fleksi atau gerakan fleksi. Nah, tadi kan sudah yang pertama yaitu kepala melakukan engagement. Melakukan engagement dengan sutura sagittalisnya, posisinya melintang, dan kemudian dia mengalami proses penurunan kepala kan. Nah, proses penurunan kepala kan dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang sudah disebutkan tadi. Nah, dengan adanya tekanan dan dorongan dari keempat faktor yang sudah disebutkan tadi ini, kepala ini akan bergerak fleksi gitu ya. Fleksi itu artinya mendekat ke arah tubuhnya. Jadi bagian dagu si janin ini dia akan bergerak mendekati ke dada si tubuh janinnya gitu. Nah, ini terjadi karena selain dari atas tuh kan dia didorong, tetapi di dasar panggul ini karena ada faktor dari adanya serviks, kemudian adanya
otot-otot dasar panggul itu menahan kepala tersebut gitu. Dari atas dia didorong, tetapi dari bawah itu ada yang menahannya gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kepala si janin itu menjadi berubah menjadi fleksi gitu. Nah, berubah menjadi fleksi jadi seperti ini. Nah, ini juga merupakan adaptasi dari kepala si janin ini. Tadi kan kepala si janin ini, jadi dia kan masuk pada awalnya dengan posisi diameter biparietalis ya. Diameter biparietalis atau kita juga sebutnya dengan suboccipito frontalis ya. Nah, tahapan selanjutnya setelah kepala ini melakukan fleksi, nah seperti ini ya. Nah, pada saat fleksi tadi kan biasanya pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam itu akan sangat mudah meraba ubun-ubun kecil ini pada posisi fleksi. Nah, setelah dia melakukan fleksi maksimal karena adanya tahanan dari otot-otot sekitar dasar panggul ini, kemudian untuk upaya menyesuaikan kepala janin juga dengan jalan lahir si ibunya ini, dia akan berputar 45 derajat ke arah depan gitu ya, ke arah depan sampai si ubun-ubun kecilnya ini berada di bawah simfisis. Nah, berada di bawah simfisis seperti ini, sampai seperti ini. Biasanya putaran fleksi dalam ini terjadi pada saat kepalanya sudah ada di posisi di Hodge 3 gitu ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya setelah dia melakukan putaran fleksi dalam, dia akan melakukan gerakan ekstensi ya. Ekstensi ini gerakan kebalikan dari fleksi. Kalau fleksi tadi kan dia dagunya bergerak mendekati dada. Nah, kalau untuk ekstensi itu kebalikannya, yaitu dagu dada ini diupayakan untuk menjauhi dagunya ini menjauhi dada si janin, sehingga pada saat dia melakukan gerakan ekstensi akan lahirlah gitu ya. Ubun-ubun kecil, kemudian dahi, kemudian hidung, serta kepala secara menyeluruh. Nah, setelah dia melakukan gerakan ekstensi, nah kepala kan dia sudah lahir secara menyeluruh, tetapi bahunya kan masih ada di dalam. Nah, untuk menyesuaikan agar bahu ini juga bisa melewati panggul si ibunya, karena diameter panggul dengan diameter si bahu si janin ini juga harus disesuaikan agar bahunya itu bisa lahir juga gitu. Nah, untuk supaya bisa dilahirkan tersebutlah si kepala janin ini harus melakukan putaran paksi luar. Nah, putaran paksi luar ini atau rotasi luar ini dia arah gerakannya itu menyesuaikan dengan punggung pada saat sebelum dia lahir. Kalau misalnya punggungnya ada di sebelah kiri, dia akan berputar ke arah sebelah kiri seperti ini. Nah, sebaliknya kalau misalnya punggungnya ada di sebelah kanan, tadinya dia akan berputar ke sebelah kanan seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sudah melakukan putar paksi luar, nah artinya dia bahu si janin juga sudah beradaptasi dengan jalan lahir si ibunya atau dengan panggulnya. Nah, dia akan melakukan gerakan ekspulsi. Gerakan yang terakhir atau tahapan yang terakhir yaitu ekspulsi. Ekspulsi itu artinya mengeluarkan seluruh bagian dari janinnya, yaitu lahirlah seluruh bagian dari janin, dari bahu, kemudian mulai ke punggung sampai ke kaki secara menyeluruh, dan itulah yang disebut dengan ekspulsi. Oke, sampai di sini mungkin itu adalah tahapan-tahapan dari mekanisme persalinan, dari mulai dia engagement sampai dengan ekspulsi dan lahirlah secara menyeluruh.
Demikianlah tadi video dari proses mekanisme persalinan normal si janin dalam beradaptasi melewati jalan lahir si ibunya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam lagi untuk kita semua, dan kita mampu menjelaskan serta mempraktikkan ya bagaimana sih adaptasi si janin itu dalam melewati panggul ibunya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.